Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Alternatif. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kedatangan tamu spesial. Tapi terus ya tamunya. Ada siapa? Pulang-pulang. Di pojok kanan. BN, Bang Nizar. Sehat Bang Nizar? Sehat. Kemudian ada Kak KI. KI ya. Mim Alif. Kak Iqbal ya. Gimana kabarnya Kak Iqbal? Alhamdulillah baik. Nah, Baik. Oke. Baik teman-teman, hari ini kita akan ngobrol santai lagi. Kita coba mengulik fenomena yang sedang hangat-hangatnya. Nah, gitu pembukaannya bagus. That's right. Apa sih? Ya, fenomena yang hangat tapi sebenarnya menyayat hati ya, menyedihkan, kemudian ya miris. Apa itu? Ya itu bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Ini kan fenomena yang lagi marak tapi memang menyedihkan gitu ya, Kak Iqbal, Bang Nizar. Nah, ini kan pasti masalah bermuamalah, berhubungan dengan orang tua, itu pasti kan sudah ada adab-adabnya, kemudian ada aturannya, dan ketika seseorang durhaka itu pasti ada dampak buruknya, baik itu di dunia maupun di akhirat ya. Begitu Kak Iqbal dan Bang Nizar. Nah, ini kita coba akan bahas satu persatu agar apa? Bukan agar kita jadi anak durhaka, enggak, supaya kita bisa mengambil pelajaran dan kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Gitu. Nah, memang ini ya, coba dari Bapak media sosial Indonesia. Aduh. Sebenarnya apa yang sedang terjadi nih, Bang? Memang sedang banyakkah atau gimana? Kasusnya. Banyak sekali ya, banyak kasusnya. Termasuk tadi Bang Nizar lihat yang di X ya, di X itu di Twitter. Itu ada seorang anak perempuan yang kepada kepalanya, ibunya. Itu kepalanya, kena kepalanya. Kepala ibunya, iya, astagfirullah. Nah itu apa namanya? Karena alasannya pun banyak ya, maksudnya nggak cuma yang ini ya, maksudnya di berita-berita lain, termasuk yang Kak Iqbal tadi sempat ceritakan ya. Misalnya alasannya berbagai macam ya. Yang pertama ada yang karena nggak dikasih uang, ada yang sampai membunuh orang tua, ada yang sampai memukul, sampai membuat luka lah intinya. Kemudian ada juga alasannya karena ingin dibelikan sesuatu, pengen ini nggak mau. Biasanya nendang pintu tuh, Bang. tantrum bocil ya, tapi ini kan sudah lebih ya, tantrumnya lebih sebenarnya akalnya ekstrim ya. Nah, padahal bahkan ada yang udah kuliah pun, udah kuliah, udah yang mana mungkin umurnya udah 20 sekian tahun ya, atau berapa gitu sekitar itu tetap masih ada aja yang durhaka kepada orang tua dengan cara memukul, atau tadi ada yang sampai membunuh, menampar, kemudian ada yang sampai membakar rumah malah. Nah, itu pernah juga Bang Nizar baca beritanya, kalau nggak salah di mana, Gunung Kidul ya, atau mana ya? Di Indonesia. Di Indonesia intinya itu lebih lagi di luar negeri. Di luar negeri malah lebih mungkin karena mereka tidak tahu budaya timur gitu, atau tidak tahu Islam sendiri gitu ya, sehingga lebih barbar gitu ya, lebih ekstrim lagi perilaku mereka, termasuk ketika durhaka itu apa namanya, ketika durhaka perilakunya macam-macam yang menyimpang ya. Seperti itu Kak Rifki. Ya memang tadi ya disampaikan Bang Nizar, banyak sekali ya fenomena anak-anak durhaka dengan orang tua, bahkan dengan alasan-alasan yang remeh ya, disuruh nyapu. Iya, tadi juga disuruh nyapu. Beli apa itu nggak mau, minta uang nggak mau, orang tua kalau belum punya mungkin ya, terus ngamuk, dihantam orang tuanya, kan sesuatu hal yang menyedihkan. Nah, ini
itu kan tadi beberapa fakta yang disampaikan Bang Nizar. Nah, ini Kak Iqbal. Sebenarnya Islam itu kan tentu sudah memerintahkan kita untuk berbakti, untuk bermuamalah baik. Bahkan orang tuanya yang kafir pun tetap diperintahkan untuk berbuat baik ya, meski tidak untuk dalam rangka mengikuti ajarannya. Tapi itu tetap kita disuruh untuk berbuat baik. Itu jika orang tuanya kafir pun, kafir sekalipun. Nah, ini bagaimana? Biar teman-teman juga paham pentingnya seorang itu berbakti kepada orang tuanya. Dan kapan seorang itu dikatakan durhaka? Tadi kan fenomenanya besar-besar tuh, sampai memukul, sampai melempar benda tajam, kemudian sampai membunuh waliyadzubillah. Nah, tapi kadar minimal durhaka. Durhaka itu gimana? Iya, tentunya ya masalah membahas berbakti kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua ini pembahasannya panjang sekali. Betul. Bisa jadi webinar. Silakan. Oke, tadi ya. Callback. Panjang nih kan? Panjang betul. Kita baru merangkum materi aja ini sudah 6 slide. Ini rangkumannya ya. Jadi mulai dari pembahasan keutamaan berbakti, lalu pembahasan tentang orang tua itu pintu surga, lalu pembahasan bagaimana kalau orang tuanya memang jahat, kafir, musyrik, non muslim, tetapkah kita harus berbakti, gimana cara berbaktinya, belum lagi bahas cara berbakti itu gimana sih, gitu. Jadi panjang banget, betul ya, kisah-kisah ulama gitu ya, ini panjang sekali. Jadi intinya kalau kita ringkas ya, berbakti kepada orang tua itu amalan yang sangat mulia, bahkan perintahnya itu ditaruh di peringkat kedua setelah larangan menyekutukan Allah, alias perintah bertauhid. Gimana ayatnya banyak ya, di antara redaksi ayatnya itu sehingga setelah adanya larangan berbuat syirik alias perintah bertauhid, Allah taruh nomor 2 itu untuk berbakti kepada orang tua. Berarti amalan terbaik setelah hablum minallah kita itu kepada Allah, hablum minannasnya amalan kita kepada manusia adalah ke orang tua. Orang tua dulu. Ini yang sering kita salah pahami. Betul. Jadi kita sering nurut sama teman, berbuat baik, bantu teman, segala macam dibantu, dan setia, pacar sampai rela ninggalin orang tuanya, nggak nurut sama orang tuanya gara-gara pacarnya dan seterusnya. Ini salah kaprah ya, salah banget. Kemudian teman-teman perlu tahu keutamaan berbakti kepada orang tua itu sangat besar. Di antaranya masuk surga. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Nggak ada. Nggak ada, semuanya nggak pengen. ada kecuali orang yang Islam Pancasila itu. Islam Pancasila. Oh ya ada ya. Yang katanya apa? Nggak. Kita beribadah bukan karena surga. Gitu. Nggak perlu mengharap-harapkan. Itu salah ya. Karena Nabi SAW sendiri berdoa meminta surga. Correct. Nah, berbakti kepada orang tua itu pintu tengah dari pintu-pintu surga. Pahalanya, ganjarannya di surga dapat. Masuk surganya lewat pintu paling tengah. Kenapa? Pintu yang paling mudah, paling nyaman, paling enak. Itu pintu tengah. Ini keutamaan pertama. Kemudian, batasannya apa sih dikatakan durhaka itu? Ya, disebutkan dalam ayat wala taqul lahuma uffin ya. Janganlah kamu mengucapkan kepada kedua orang tuamu itu apa? Kalimat sanggahan, kesel, menolak perintah, minimal gitu, kayak isyarat saya nggak mau, tapi nggak berani mengucapkannya, itu minimal itu saja sudah termasuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Ulama yang lain menafsirkan durhaka itu ketika orang tua kita tersakiti, perasaannya minimal, walaupun fisiknya belum misalnya atau tidak, minimal tersakiti perasaannya, itu sudah durhaka. Jadi disuruh misalnya ini kewajiban, nak sholat gitu ya. Ini sudah azan. Dia menggerutu ya. Itu mungkin menggerutu ya. Apa bahasa Jawanya ya? Beda-beda kan. Beda-beda setiap ya? daerah mungkin ada yang bilang gitu. Apa sih bu gitu? Bayu. Atau bayu. Terus ada yang macam-macam ya. Iya banyak. Nggak gitu. Ih. Ya, ih. Kalau lagi macam-macam. Ada cek gitu ya. CK kayak cinta ya, cak.
Kalau yang ini itu bukan. Kepedesan nggak sih lu ngomong? Kalau Nah, itu masih minum kopi. oh iya beda lagi. Itu teman-teman minimal bahasa isyarat tubuh, isyarat lisan kita menolak Yang nggak mengenakan. yang nggak mengenakan hati orang tua itu sudah termasuk durhaka. Bahkan disebutkan oleh ulama, ini Kak Iqbal kutip dari penjelasannya ulama ya, Syekh Syekh As-Sa'di, ulama tafsir ya. Macam kedurhakaan itu dibagi dua. Nah, yang pertama sengaja bersikap buruk kepada orang tua, dan ini dosanya paling besar. Level pertama adalah sengaja. Ada kesengajaan. Emang sengaja pengen nyakitin orang tua. Ini paling besar, durhakanya level paling tinggi. Yang kedua, sikap tidak mau berbuat baik kepada orang tua tanpa tujuan menyakiti. Jadi mungkin tadi ya disuruh tapi kita males itu. Tujuannya kan nggak menyakiti tapi orang tua tersakiti. Nggak sengaja tersakiti, ini juga termasuk dosa durhaka kepada orang tua, tetap haram hukumnya. Ada dua level ya. Tadi misalnya disuruh disuruh sholat. oh iya biasanya main game misalnya. Main game. Lagi asiknya main game, main Motor Legend gitu ya. Terus habis itu, "Dek, tolong tumbasno kuwi lho." Nopo kuwi? Iki apa? Nopo? Minyak goreng. Minyak goreng karo sego endog. Itu teman-teman kalau bukan Jawa nggak tahu. Terjemahkan dulu. Dek, tolong belikan Minyak goreng sama nasi telur sama udah. bawang. Kok nasi telur kan nasi udah ada di rumah. Terus gimana anaknya responnya gimana Iya, anaknya misalnya? Anaknya misalnya Baru main game kok. baru login. Baru login ini. Terus ini kan sikap ini kan nggak sengaja ya, nggak tujuannya nggak mau menyakiti sebenarnya, tapi kan orang tua jadi sedih ya. Iya, jadi sedih. Ini kok nggak nurut anak saya gitu, sedih. Nah ini termasuk durhaka teman-teman. Ya apalagi yang disengaja tadi, sengaja bawa benda tajam, memukul, itu niat itu nggak boleh. Membakar rumahnya sengaja, nggak mungkin dong membakar rumahnya nggak sengaja. Enggak. Soalnya nggak dibeliin motor, motornya buat balap-balapan kan, Buat keren-kerenan, deketin buat bonceng pacarnya gitu. Akhirnya nggak dituruti, bakar rumahnya, nggak mungkin nggak sengaja, pasti disengaja, direncanakan. Sehingga teman-teman levelnya ada dua ya, durhaka yang memang disengaja, ini paling parah dosanya. Yang kedua durhaka yang nggak disengaja juga tetap nggak boleh. Jadi solusinya apa? Nurut, kemudian tetap berbuat baik. Secerewet apapun orang tua kita, ibu kita, segalak apapun bapak kita, tetap patuh, berbuat baik semampu yang kita bisa. Bagaimana kisah sahabatnya? Ada sahabat yang ibunya dulu masih musyrik ya, musyrikah ya ibunya, lalu lapor ke Nabi, gimana sikap saya, ibu saya ini nyuruh saya kembali murtad, kembali ke agama nenek moyang ya. Ya tetap dikunjungi ibunya. Bahkan ibunya mengancam, kalau kamu nggak mau balik lagi ke agama nenek moyang, saya mau mogok makan. Kata sahabat ini kalau nggak salah antara Abu Hurairah ya, satu laginya anak lupa ya. Nah itu tetap menolak, tapi dengan sikap yang baik. Ya. Dengan sikap yang baik, tetap adab yang baik, tutur kata yang baik, tetap menghadiri, menengok ibunya sesekali, tanpa harus ikut acara-acara ibadah orang tuanya yang masih non muslim. Itu teman-teman. Jadi tetap berbuat baik, tetap telepon ibunya sekalipun non muslim orang tua kita, ya selama tidak menyuruh keburukan batasannya. Betul. Tetap ditaati, bersikap yang baik. Justru dengan seperti itu semoga orang tua kita jadi lebih baik lagi. Gitu. Didoakan. Ya. Baik. Ya itu Masya Allah tadi ya penjelasan Kak Iqbal sangat lengkap ya, meskipun tidak lengkap. Karena tadi kan Kak Iqbal juga menjelaskan birrul walidain itu pembahasannya panjang sekali gitu. Banyak sekali. Tapi alhamdulillah tadi kita bisa mendapatkan inti-intinya yang Masya Allah semoga bisa kita ambil faedahnya. Nah ini kembali Bang Nizar lagi nih. Bang Nizar. Tadi kan disebutkan oleh Kak Iqbal gimana pentingnya keutamaannya berbakti kepada orang tua, terus kemudian ya kita dilarang untuk durhaka. Nah ini sebenarnya apa namanya penyebabnya?
penyebabnya ya. Bang Nizar lebih tahu nih, apa karena medsos atau apa, atau pergaulan? Ini karena ya namanya kita berhubungan dengan manusia ya, dengan orang tua kita, orang tua juga manusia. Kadang salah gitu. Ngeselin, kadang betul, cerewet, betul. ya. Nah, Gitu orang tua. sikap kita ini Bang Nizar gimana? sikap Dan kadang boleh jadi kita sedang dimintai bantuan, tapi kita memang belum bisa nih, benar-benar nggak bisa nih, dan kita nggak mampu. Contoh ada teman kita diminta orang tuanya, kamu harus daftar kerja di bank, atau kamu dipaksa gitu ya. Ya, kita nggak bisa karena memang ada prinsip-prinsip yang nggak bisa kita lalui gitu. Nah itu gimana Bang Nizar untuk menyampaikan kepada orang tua, terus gimana cara komunikasi dengan orang tua? Iya, itu pertanyaan yang susah ya. Cuma nanti mungkin Bang Nizar kasih beberapa, nanti dibantu ditambahkan Kak Iqbal. Jadi kayak misal tadi menyuruh kerja di suatu perusahaan atau di mana gitu ya, di mana kita nggak minat, atau mungkin kita punya prinsip yang mana orang tua masih belum tahu gitu ya. Belum ngerti kerja di perusahaan ini ada apa dan lain sebagainya gitu ya. Tentunya yang pertama menolak dengan halus gitu ya. Dan tolakannya pun misalnya kita belum bisa ngomong langsung, mungkin dengan cara membuat yakin dulu nih, misalnya bikin enak dulu, berperilaku baik dulu, ditunjukkan adab dan akhlak yang baik dulu, kemudian setelah itu diberikan misalnya oh ini Bu atau Pak, saya punya ini gini punya pendapat ini gitu, dijelaskan secara jelas dengan bahasa yang baik tentunya. Kemudian jangan langsung si ibu gak tahu gitu, kayak di sini haram, nanti malah takut deh. Kok ini kayak gini gitu, semua diharamkan seakan-akan gitu ya. Jadi mungkin kita juga bisa menempatkan diri, wah ilmu orang tua kita tuh segimana dulu nih gitu. Mungkin memang pengalaman beliau, pengalaman orang tua kita lebih banyak gitu ya. Tapi ketika ada sesuatu yang misalnya tidak sesuai dengan kita, jadi kunci pertama itu komunikasi, diskusi gitu ya. Communication. Iya, jadi misalnya teman-teman nanti kalau udah kuliah selesai, terus kan di sini viewersnya remaja ya. Iya. Contohnya yang tadi Bang Nizar sampaikan tuh, kalau misalnya udah selesai kuliah gitu ya dan lain sebagainya, teman-teman yang remaja pun demikian. Misalnya ada sesuatu yang misalnya nggak serak, disuruh A, disuruh B, tapi atau mungkin disuruh lepas jilbab sama orang tuanya, biar gitu ya, membaur gitu. Biar membaur. Kan pas lagi kan kamu sebagai paskibra misalnya. Nah, terus lepas, nggak apa-apa sana, lepas cuma sehari doang gitu misalnya. Nah itu harus didiskusikan dengan baik ya, karena teman-teman kan sudah remaja, sudah dewasa, ada yang sebagian sudah dewasa gitu ya. Jadi bisa diskusi, bisa cari momen yang tepat, misalnya pas lagi makan malam atau makan siang, ngobrolnya jangan langsung menjudge dulu gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu salah satunya ya, Kak Rifki. Mungkin Kak Iqbal bisa menambahkan. Silakan. Iya, kalau intinya sama, caranya komunikasi. Ketika ada perbedaan prinsip ya, pikiran kita sama orang tua. Dan itu kejadiannya ya Kak Iqbal alami juga waktu lulus SMA itu dulu, berarti tahun 2009 mungkin teman-teman baru lahir. Teman-teman sudah lahir lah. Sudah sebagian segini ya. Mungkin segini ya. Enggak, semua sebagian sudah lahir, beda-beda ya. 2009 itu Kak Iqbal sebenarnya disuruhnya kuliahnya matematika. Suruh matematika, disuruh Bapak ya. Karena Bapak kan simpel mikirnya, matematika peluangnya banyak. Nanti S1 S2 bisa jadi dosen, bisa jadi guru, banyak
apa istilahnya lowongan kerjanya. Peluang kerja. Bisa bikin privat kata Bapak dulu gitu. Cuma dalam hati Kak Iqbal pertama kurang minat karena selama SMA itu Kak Iqbal fokusnya di IPA, di biologi. Sampai ikut olimpiade lomba-lomba itu semua di MIPA gitu, di biologi. Jadi ini prestasinya. Nggak usah. Oh, nggak ada. Jadi ketik aja sendiri di Google ya. Jadi teman-teman kan kita harus ngomong ya. Kalau diem aja nanti kuliahnya dengan jurusan yang kita nggak suka nanti terpaksa jadinya. Ya udah akhirnya kayak gue sampaikan kalau sukanya biologi, pengennya yang berkaitan dengan ilmu biologi atau ilmu apa alam gitu ya, yang kayak gue suka sampaikan. Jadi akhirnya dibolehkan juga. Dulu sebenarnya misalnya kuliah itu nggak usah jauh-jauh. Nah, Dek manggilnya Dek ya. Dek nggak usah jauh-jauh. Udah di sini aja lu di Banten, di Cilegon, nggak usah jauh-jauh. Paling jauh Cilegon, Pak. Cilik. ya udah ganti Serang. Ada apa harus persamaannya? Semarang. Oh, Semarang. Enggak. Sorong. Oh iya juga lagi. Iya lagi. Solok. Bukan. Udah belum? Solok. Udah. Jadi Solok mah Jawa Tengah. Solok itu Sumatera. Oh iya, Sumatera. Jadi teman-teman, contoh kedua, Kak Iqbal sebenarnya bukan dilarang ya, nggak direkomendasikan kuliah keluar kota. Jauh ya, dari Banten ke Jogja itu bisa memakan waktu 17 jam perjalanan darat. Jadi Kedipan mata itu ya. iya, Kalau di akhirat itu. beda lagi. Beda lagi. Ada jin ifrit apa? Beda lagi. Itu yang bawa istananya Bilqis. Oh iya. Lanjut. Sulaiman ya. Jadi gimana nih caranya? Sedangkan kayak gue pengennya kuliah di Jogja karena pusat kota pelajar terkenal, pendidikannya bagus gitu ya. Ya ngobrol. Kalau di dalam kota, Kak Iqbal kan laki-laki gitu, pengen merantau, pengen mandiri, pengen berjuang, merantau biar bisa hebat, bisa berjuang sendiri, nggak mau merepotin orang tua terus. Pengen Halim. Iya, belum ada Halim. Ya, jadi terus kalau dalam kota nanti nggak ada kompetisi, maksudnya nggak bersemangat belajarnya karena ya teman-temannya sama-sama terus itu aja. Sedangkan kalau di luar kota kita bersaing, teman-temannya hebat-hebat, kita berkompetisi, jadi lebih baik lagi. Jadi Kak Iqbal akhirnya ngobrol dan diizinkan juga. Akhirnya bisa kuliah ke kota. Intinya komunikasi. Kemudian gimana? Kalau tadi Bang Niza contohnya diantaranya kalau disuruh yang jelek-jelek kita nggak nurut, nggak boleh nurut, tapi dengan menyampaikan alasan. Nah kalau gimana kalau disuruhnya yang baik sebenarnya? Misalnya, Dek, Ade baru pulang sekolah nyapu ya, nanti habis itu bantu ibu masak. Padahal adiknya ini lagi capek, kita lagi capek. Yang pernah kayu gibas itu ya, lagi capek banget. Tiap hari disuruh begitu. Selama ini mungkin diem aja kita saking nurutnya, udahlah. Kira fine aja. Tapi perasaan anaknya ternyata memendam rasa kesel, nggak suka karena lagi capek disuruh-suruh terus. Nah, gimana solusinya? Sesekali ngobrol, bilang bukan menolak, tapi sebelum menolak lakukan 2 langkah ini. Wah, apa itu? Yang pertama. Komunikasikan kita minta penundaan pengerjaan. Misalnya kita ngomong ke ibu boleh nggak aku istirahat dulu, nanti habis bangun asar nanti aku nyapu deh. Nah, itu penundaan. Karena aku lagi capek Bu. Iya, yang penting ngomong. Nggak mungkin ibunya bilang alasan aja kamu, nggak mungkin. Pas ya udah, saat kamu lagi capek ya udah istirahat dulu. Nanti habis bangun boleh lanjutkan nyapunya. Yang kedua, sebelum kita nolak, langkah kedua adalah minta keringanan. Misalnya disuruh nyapu semua ruangan. Kita bilang rumahnya kayak Raffi Ahmad. Rumahnya 2 lantai gitu ya. Masya Allah ini minta keringanan. Ngomong, makanya harus belajar ngomong. Kita udah remaja itu harus bisa ngobrol sama orang tua. Bilang, ibu, ini kalau siang aku tuh capek banget Bu. Kalau aku nyapunya kamar aku dulu ya Bu. Nanti aku cicil deh. Yang kamar lainnya nanti mungkin nanti sore atau nanti malam. Boleh Bu ya gitu. Dengan ucapan yang baik, insya Allah itu juga bisa jadi solusi. Jadi nggak harus langsung ditolak. Malah ibunya marah. Nah itu yang disebut dengan durhaka. Ketika orang tua kesel, marah. Tapi kalau kita ngobrol, yang intinya minta penundaan waktu,
atau pengurangan tugas, itu ibu kita, orang tua kita nggak akan marah. Itu caranya. Berarti tadi komunikasi. Intinya komunikasi teman-teman. Jadi tadi disampaikan Kak Iqbal, teman-teman sudah remaja, sudah mulai beranjak dewasa ya, sudah belajar presentasi di sekolah. Iya. Nah ini waktunya diamalkan. Presentasi diamalkan komunikasi dengan orang tua. Meskipun kita ngobrol dengan orang tidak seperti presentasi ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya enggak Bapak Ibu juga teman-teman kan? Oh iya. Enggak, ini contohnya iya. dia ketika ngomong sama Bapak Ibunya kan nggak kayak presentasi ya. Oh iya. Nah, mungkin demikian ya, karena waktu sudah menunjukkan segitu. Ada mungkin terakhir Kak Iqbal, Bang Nizar. Bang Nizar dulu. Nih, ya. Kata-kata hari ini terakhir, jangan lupa tetap berbakti kepada orang tua. Gimana pun keadaannya, kondisinya, karena mungkin orang tua lebih banyak pengalamannya, tapi karena kita kurang komunikasi akhirnya banyak salah pahamnya. Nah, sehingga yang paling utama adalah diskusi seperti itu. Iya. Kak Iqbal lagi mikir sebenarnya. Ada Kak Iqbal? Ya ada. Kata-kata hari ini, ya nasihat hari ini adalah buat Kak Iqbal juga teman-teman, teruslah jatuh bangun dalam berbakti kepada orang tua. Artinya kadang kita membuat kesal, langsung minta maaf, kita perbaiki lagi, coba lagi. Bagaimana sih caranya berbakti itu? Terus dicoba lagi. Sebenarnya Kak Iqbal mau sebutkan ada 18 cara berbakti kepada orang tua. Singkat aja ya, berkata sopan, kemudian tidak memandang dengan pandangan yang menyebalkan, bersikap rendah hati di hadapan orang tua, tidak mendahului ketika ngomong, kemudian mengutamakan orang tua. Misalnya lagi makan, silakan dulu orang tua makan. Jaga kehormatannya, jangan gibahin orang tua di depan teman-teman. Jawab panggilannya dengan segera. Tidak harus untuk dilakukan sekarang tadi, bisa minta penundaan, bisa kita minta keringan. Yang penting jawab dulu, jangan bikin kesal. Jangan minta sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan, jangan paksa. Yang terakhir, bermusyawarah, komunikasi. Intinya teman-teman, banyak cara untuk bisa berbakti. Jangan bilang sudah nggak ada jalan lagi nih, aku memang sudah ditakdirkan anak durhaka. Enggak, banyak cara untuk berbakti. Kalau belum bisa komunikasi, cara yang lain dicoba pelan-pelan sampai nanti sukses bisa berbakti kepada orang tua. Seburuk apapun orang tua kita, tidak ada jalan lain kecuali tetap berbakti kepadanya. Baik, jazakumullah khairan Bang Nizar dan Kak Iqbal. Terakhir Kak Rifki tutup, jangan sia-siakan ketika berada bersama orang tua, karena jangan sampai kita kecewa ketika orang tua telah tiada. Demikian dari kami di podcast alternatif kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai usaha fried chicken kini semakin mudah dan praktis dengan produk dari Juragan Tepung. Tidak hanya sekedar tepung biasa, Juragan Tepung menawarkan bumbu dan tepung kualitas premium yang terbuat dari rempah pilihan. Keunikan dari produk ini terletak pada kemudahan penggunaannya, di mana Anda tidak perlu menambahkan bahan apapun lagi untuk menciptakan hasil gorengan yang kriuk, keriting, dan tahan lama. Ini merupakan solusi sempurna bagi Anda yang ingin menawarkan fried chicken dengan rasa yang konsisten dan memuaskan pelanggan. Kepraktisan penggunaan produk Juragan Tepung tentu sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha kuliner, khususnya bagi Anda yang baru ingin memulai bisnis fried chicken. Untuk mendapatkan produk Juragan Tepung, Anda bisa langsung menghubungi admin penjualan melalui WhatsApp. Selain itu, produk juga tersedia di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee dengan akun Juragan Tepung Official.